Pemirsa, kelompok hacker BrainChipper berjanji akan membuka enkripsi Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Namun belum ada keterangan baik dari hacker maupun Kementerian Kominfo. Serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 membuat sejumlah layanan publik terganggu. Ratusan instansi pemerintah terkena dampaknya karena data terenkripsi atau terkunci. Setelah melakukan peretasan, kelompok hacker BrainChipper pun meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia atas serangan ransomware tersebut. Mereka menegaskan keputusan ini dilakukan secara independen tanpa ada campur tangan pihak lain. Selain meminta maaf, kelompok ini juga berjanji akan membuka enkripsi PDNS 2 secara gratis pada hari Rabu. BrainChipper berharap dengan serangan ini, pemerintah sadar akan perlunya meningkatkan keamanan siber mereka. Namun hingga Rabu malam ini, belum ada keterangan ataupun informasi, baik dari pihak hacker maupun Kementerian Kominfo terkait nasib data ini. Ahli keamanan siber Alphonse Tanujaya menyebut, jangan mudah percaya dengan janji palsu hacker, karena hacker tersebut tidak menyebutkan tanggal pasti kapan akan membuka enkripsi. Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan, pemerintah saat ini tengah berusaha memulihkan layanan publik yang terdampak serangan siber. Ia juga menegaskan, BSSN akan meningkatkan keamanan siber. Akan terus meningkatkan keamanan cyber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan. Termasuk juga mengaktifkan CISET, Computer Security Incident Response Team, yang akan dimonitor oleh BSSN apabila ada notifikasi yang disampaikan namun tidak ada aksi. Dan tentunya kita juga perintah Bapak Presiden untuk juga meninjau kembali peraturan Presiden, instruksi Presiden terkait dengan operasional cyber, termasuk BSN, BSSN, dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan. Kepada Komisi 1, Kepala BSSN mengatakan serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara itu karena ada salah tata kelola. Mendengar alasan Kepala BSSN, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid berang. Mutia menyebut serangan hacker dan tidak adanya backup data bukan karena masalah tata kelola, tapi kebodohan. Kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih, Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih, Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Pusat Data Nasional Sementara diretas sejak 20 Juni 2024 oleh data ransomware Lockbit 3.0. Total 239 instansi termasuk kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terdampak peretasan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sudah mengevaluasi peretasan Pusat Data Nasional. Presiden juga mengharapkan kedepannya harus ada backup data dari data nasional. Sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapan ini dari Bapak? Semuanya sudah dievaluasi.